Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nisa di materi hadis kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hadis hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Materi hadis hari ini yaitu tentang sholat, amalan pertama dihisab. Nah, Masya Allah, Ustazah akan membacakan hadisnya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Silakan teman-teman boleh mengulangi hadis tersebut sebanyak 3 kali atau 5 kali, kemudian teman-teman menghafalkannya. Nah, hikmah dari hadis tersebut adalah yang pertama, perkara yang pertama kali akan dihisab pada hamba dari perkara ibadah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi yang pertama akan ditimbang, yang pertama akan ditanya itu tentang sholat teman-teman. Bagaimana sholatnya? Apakah sudah tepat waktu? Apakah sholatnya sudah khusyuk? Apakah sholatnya sudah di awal waktu? Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, hikmah dari hadisnya. Siapa yang mendirikan sholat, maka bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus sholatnya, maka amalnya pasti rusak. Nah, siapa di sini yang masih bolong-bolong sholatnya? Nauzubillahimindzalik. Semoga teman-teman, Ustazah yakin teman-teman di rumah sholatnya sudah di awal waktu, sudah tepat waktu, dan tidak ada yang bolong-bolong. Amin. Kemudian yang nomor 3, Allah sangat penyayang pada hamba di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. Jadi selain sholat wajib, teman-teman dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah. Kemudian nomor 4, umumnya amalan wajib akan disempurnakan dengan amalan sunnah sampai bertambahlah kebaikan hingga mengalahkan kejelekan sampai masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, di sini mari kita simak keutamaan sholat sunnah itu apa teman-teman. Yang pertama, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Menurut hadis Muslim, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat sunnah karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Sauban padaku. Kemudian yang nomor 2, akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Masya Allah, siapa di sini yang mau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ustazah mau. Teman-teman mau? Pasti teman-teman harus mau bertemu dengan Rasulullah, karena ketika teman-teman bertemu dengan Rasulullah, insya Allah masuk surga, nikmatnya banyak. Nah, menurut hadis riwayat Muslim, saya pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja.
Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud atau memperbanyak sholat. Nah, di sini jika teman-teman mau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, maka perbanyaklah sujud, yang artinya perbanyaklah sholat. Sholat sunnah sholat wajib sudah pasti ya harus dilakukan. Kemudian teman-teman juga melakukan atau memperbanyak sholat sunnah untuk menambah sujud teman-teman. Yang ketiga, sholat adalah sebaik-baik amalan. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah seorang mukmin. Kemudian yang nomor 4, menggapai wali Allah yang terdepan. Orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, maka ia akan menjadi wali Allah yang istimewa. Dari Quran Surat Yunus ayat 62, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 sampai ayat 63. Wali Allah itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama as-sabiquna al-muqarrabun, wali Allah terdepan, dan al-abrar asyabul yamin, wali Allah pertengahan. Nah, di sini as-sabiquna al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah, di samping melakukan yang wajib, serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Kemudian yang nomor 2, al-abrar as-sabul yamin adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Nah, kemudian untuk proyeknya, tulislah hadis tersebut, kemudian kirimkan melalui Classroom dan hafalkan hadis tersebut, kemudian setorkan melalui voice note. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Bu Nisa tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, teman semesta alam. Tetap semangat mengerjakan proyek dan belajar dari rumahnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.